Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Wisnu Prima Prakoso yang akan memberi materi tentang kesehatan mental yang dispesifikasikan ke pentingnya memahami self harm. Sebelum kita masuk ke materi intinya ya teman-teman, kita akan melihat tentang berita-berita self harm yang telah diberitakan. Yang pertama itu di Kompas itu muncul kata barcode yang sering dipakai di media sosial buat kode kondisi kesehatan mental. Yang satu lagi, kalau saya mencantumkan fenomena anak menyakiti diri sendiri atau self harm di kota besar yang memprihatinkan. Jika kita membacanya ya teman-teman, jika di kota besar ya, bahkan Menteri PPPA menerangkan tercatat 49 korban self harm. Pihak sekolah melakukan inspeksi dadakan di Desember 2022 dan Februari 2023 terkait fenomena tersebut. Nah, terkait dengan barcode tangan ya teman-teman. Arti barcode adalah sebuah kode atas kondisi mental yang sedang tidak baik-baik saja, yaitu kata barcode dipakai untuk mengungkapkan aktivitas self harm yang dilakukan oleh seseorang. Jika kalian ingin melukai diri kalian sendiri ya teman-teman, saya mungkin akan mencoba untuk mencegah kalian, karena memang jangan pernah menganggap dirimu tidak berguna. Mustahil bagi Allah menciptakanmu menjadi makhluk yang sia-sia. Bahkan debu sekalipun berguna untuk tayamum. Baik, langsung ke materi inti ya teman-teman, tentang apa itu self harm. Self harm sendiri ialah masalah kejiwaan yang mengarah ke menyakiti atau melukai diri sendiri secara langsung. Self harm sendiri seringnya terjadi di rentang usia remaja hingga dewasa awal. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana perilaku orang yang pernah melakukan self harm. Perilaku orang yang pertama yang melakukan self harm itu, yang pertama ialah dia berdalih tentang luka yang dia dapat. Orang yang melakukan self harm kan memiliki luka sayat atau bekas sayat di tangannya atau di badan-badannya begitu. Nah, ketika ditanyakan dari mana luka tersebut dia dapat, dia akan cenderung menghindar dan bilang bahwa luka itu dia dapat karena kecelakaan. Yang kedua itu sering sendiri. Orang yang melakukan self harm itu suka menyendiri, sehingga kabar-kabar tentang dirinya itu masih tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Yang selanjutnya ialah kesulitan dalam bersahabat. Orang yang melakukan self harm mungkin merasa terasing, tidak dipahami atau tidak mendapatkan dukungan dari yang cukup di lingkungan sekitar, sehingga membuat mereka cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Jadi kalau orang yang self harm itu ya teman-teman, mereka akan menutup diri dan kesusahan dalam berinteraksi dengan teman-temannya, orang tuanya ataupun sahabatnya. Yang selanjutnya yaitu perilaku orang yang self harm yang keempat itu dia sering menyimpan senjata tajam di rumah. Teman-teman kalau lihat di Pinterest ya tentang self harm itu kan identik dengan kayak ada benda tajam sama darah. Nah, benda tajam itu sering disimpan di kamarnya. Lalu ketika ada dorongan untuk melakukan self harm, mereka akan melukai tangan mereka sendiri demi mengalihkan rasa sakit. Nah, yang ketiga ialah menarik diri. Orang yang self harm akan cenderung lepas dari hobinya atau menarik diri hobi yang mereka senangi. Entah itu hobi yang bermanfaat atau menghasilkan uang, ataupun hobi yang lain, mereka bakal membuat dirinya untuk menarik diri. Nah, yang terakhir ialah perilaku impulsif. Penderita self harm memiliki pribadi yang impulsif yang tidak bisa pribadi. Mereka mungkin bisa saja meledak-meledak atau pengen melakukan suicide atau bunuh diri atau menyakiti diri mereka sendiri secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Nah, yang selanjutnya ialah kenapa orang melakukan self harm. Faktor yang pertama ialah depresi. Mungkin mereka merasakan rasa sakit emosionalnya yang mendalam sehingga ia ingin melakukan self harm. Yang kedua ialah mengalami trauma di masa lalu. Mungkin teman-teman di sini yang pernah melakukan self harm, atau mungkin teman-teman yang pernah melakukan self harm itu mungkin pernah merasakan atau pernah dicurhati bahwa mereka pernah mengalami trauma masa lalu, mungkin seperti dilecehkan, dibanding-bandingkan, bahkan lebih buruk daripada itu.
Yang ketiga itu pernah melukai diri sendiri. Orang yang melakukan self harm itu melukai diri sendiri itu hanyalah itu seperti candu bagi mereka. Karena kenapa yaitu demi mengalihkan rasa sakit. Orang yang melakukan self harm itu ingin mengalihkan rasa sakit emosionalnya ke rasa sakit fisiknya, sehingga apabila mereka depresi, terus trauma, terus pernah melakukan self harm di waktu-waktu yang lalu, mereka akan menyakiti atau menyayat tangannya demi mengalihkan rasa sakit emosionalnya ke rasa sakit fisiknya. Yang terakhir ialah cara mencegah self harm. Cara mencegah self harm saya membaginya menjadi dua cara, yaitu dari pelaku dan dari lingkungan sekitar. Nah, dari pelaku self harm ya, teman-teman yang mungkin kesusahan dalam mengurangi self harm, yaitu yang pertama memahami kondisi diri sendiri. Dialah kondisi kalian, apakah kalian secara tiba-tiba ingin melakukan self harm atau sering depresi yang ingin mengalihkan rasa sakitnya ke rasa sakit fisik. Mungkin cara itu lebih baik dihindari ya teman-teman. Mungkin dengan yang pertama itu menjauhkan benda-benda tajam yang ada di dekat kalian. Dengan begitu, kecenderungan ingin melakukan self harm akan merasa berkurang karena tidak adanya senjata-senjata atau tidak adanya benda-benda tajam. Yang kedua ialah lakukanlah hobi yang positif. Teman-teman, kalau kalian punya hobi nih, misal hobi hobi apa gitu yang bisa bermanfaat gitu, lakukanlah ya teman-teman, meski itu cuma ngegame atau apalah. Kan yang penting memang hobi ya kan yang penting intinya memang hobi. Yang penting ini lakukanlah hobi kalian agar kalian tidak berpikir untuk melakukan server, asal hobinya itu positif. Yang ketiga ialah healing dan refreshing. Kalau teman-teman misal nih terlalu stres dengan keadaan tugas-tugas kuliah yang begitu padat ini, ditambah dengan tambah stres, terus ditambah pernah depresi, mungkin pas libur kuliah itu, atau mungkin bisa teman-teman bisa healing, mungkin tidak bisa jauh-jauh sampai ke gunung, ke pantai, mungkin bisa jalan-jalan ke mall, jalan-jalan mengelilingi kota dan sebagainya. Nah, terus yang keempat itu curhat pada teman yang dipercaya. Kalau teman-teman nih yang punya sahabat atau teman yang bisa dipercaya dan mau diajak omong, itu curhatlah saja ya teman-teman. Memang beban yang teman-teman bawa itu tidak bisa dipikul sendirian, sehingga mengurangi beban dengan mencurhat itu memang bisa mengurangi beban kalian. Yang terakhir adalah konsultasi ke ahli. Jika kalian masih sekolah, kalian bisa berkonsultasi ke guru BK yang memang kebetulan guru BK juga mampu menangani pencegahan self harm. Terus yang jika kalian di kampus, mungkin bisa meminta konsultasi di layanan BK kampus ataupun bisa berkonsultasi ke ahli psikologi. Nah, itu kan tadi dari pelaku survei ya teman-teman. Nah, dari lingkungan sekitar, yang pertama itu pahamilah gejala pelaku self harm. Nah, pelaku self harm itu cenderung menyembunyikan lukanya, dan ketika ditanyakan lukanya itu dari mana, seperti yang saya sebutkan, mereka akan mengatakan bahwa luka itu berasal dari kecelakaan. Nah, terus kedua, untuk orang tua nih, atau mungkin wali-wali remaja yang pernah melakukan self harm, atau mungkin Bu Winda ya, yaitu berilah waktu dan perhatian. Sebenarnya ya teman-teman, pelaku self harm itu hanya ingin didampingi. Dia benar dia itu sebenarnya sudah orang yang tertutup. Nah, ketika pelaku self harm itu sudah curhat kepada temannya ataupun kepada ibunya ataupun ke guru BK atau ahli psikolog, itu mereka sudah memberanikan diri untuk mencoba terbuka. Kali aja mereka mungkin bisa mendapatkan ketenangan setelah curhat kepada orang-orang itu. Nah, nah kalian itu jangan memberi nasihat, tapi berilah mereka dukungan dan perhatian. Karena memang sebenarnya orang self harm itu tertutup. Nah, apabila kalian beri nasihati, malah akan membuat mereka makin tertutup lagi dan makin takut akan bilang. Nah, terus yang ketiga itu jangan melabeli negatif. Seperti yang saya bilang ya teman-teman, malah memberi label negatif pada pelaku self harm itu sebenarnya tidak boleh ya. Meski memang di agama itu melarang, tapi memang tidak boleh serta-merta memberi label negatif. Kita kan tidak tahu bagaimana kondisi mentalnya, bagaimana
masa lalunya yang membuat mereka self harm dan trauma dan sebagainya. Nah itu dengan pendampingan dan perhatiannya dan tidak memberi label negatif akan sedikit membantu orang yang self harm. Nah, cara terakhir itu ajaklah mereka ke psikolog. Biar apa, apa ajaklah mereka ke psikolog. Jika kalian masih mampu, bawalah mereka ke psikolog, karena memang masalah kejiwaan, masalah mental health ini memang lebih baik diurusi atau dikonsultasikan ke ahli psikologi, karena memang ahli psikologi akan memberikan solusi-solusi yang tepat dan guna. Yang terakhir ya teman-teman, saya memang tidak bisa banyak berbicara ya, karena memang saya belum pernah menderita servan lalu sembuh, tetapi saya akan memberi saran buat teman-teman yang melakukan self harm, yaitu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. Jangan melakukan self harm teman-teman, karena hidupmu masih berharga dan kau bukanlah produk gagal. Baik, sekian, terima kasih atas presentasinya terkait dengan kesehatan mental yang saya buat, yang PPT-nya saya buat ini. Kali aja teman-teman ingin bertanya dan berdiskusi, bisa ditanyakan lewat diskusi di kolom komentar YouTube ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.